Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pada malam hari ini pembahasan kitab atau risalah yang berjudul Min Thamaratit Tamassuki bis Sunnah, yaitu di antara buah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita sudah bahas beberapa bahasan. Yang pertama, dzikru ba'dhi nususin wahyain, ya, penyebutan sebagian nas-nas wahyu Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk ittiba' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mewaspadakan kita dari menyelisihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bahas tentang makna beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sifat penyebutannya, sifat beliau di kitab Taurat yang menunjukkan bagaimana akhlak dan karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita sudah ambil juga pembahasan makna as-sunnah, dan bahwa sunnah itu jika disebutkan maka memiliki beberapa itlaqat, memiliki beberapa maksud dan makna. Yang pertama, ya, sunnah itu bermakna secara umum, ya, segala sesuatu yang mencakup semua hukum Islam. Yang kedua, sunnah bisa bermakna lawan dari kata bid'ah, seperti misalkan perkataan fulan ala sunnah, fulan itu di atas sunnah atau manhajnya sunnah, atau ma'had ini, misalkan pondok pesantren ini sunnah, ya, berarti lawannya bid'ah. Juga bisa bermakna sunnah itu menurut istilah para ahli fikih secara umum, dan ini banyak yang menyebar di kalangan orang awam, ya. Berarti ini salah satu maknanya, yaitu segala sesuatu yang
kalau dikerjakan mendapatkan pahala pelakunya, dan kalau tidak dia kerjakan maka dia tidak berdosa. Ya. Dan yang keempat, terkadang sunnah itu adalah maksudnya salah satu dalil dari hukum-hukum syar'i ya setelah Al-Qur'an. Ya, dan tentunya yang dimaksud dalam pembahasan kita di sini adalah sunnah menurut para ahli hadis, yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin berupa perbuatan atau fi'lin berupa perkataan atau perbuatan, fi'lin atau takrir pernyataan ya, atau sifat beliau, baik itu sifat fisik ataupun sifat mental ya, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam ini kita memasuki pembahasan yang keempat, rabi'an, yaitu kamalu syariatihi, sempurnanya syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab pada halaman 23 ya, di situ sabaqa fi hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya sudah lewat ketika kita menyebutkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu ya, dalam Sahih Bukhari al-mutaqaddim yang sudah lewat, annahu qala fi sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Taurat, bahwasannya beliau berkata tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taurat, annallaha lan yaqbidahu hatta yuqima bihi al-millat al-auja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan beliau sampai beliau menegakkan millah yang bengkok, yaitu maksudnya sampai beliau menghilangkan kesyirikan, millatul kufur ya, menghilangkan kekufuran pada umat ini. Maka famamata sallallahu alaihi wasallam illa wa qad akmala risalata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan beliau telah menyempurnakan risalah Islam ini. Wa atammal bayan, dan beliau telah menyempurnakan juga penjelasan Islam ini kepada umat. Wa adharal hujjata, beliau telah menampakkan hujjah. Wa abanal mahajjata, beliau telah menerangkan jalan mahajjah, jalan yang jelas dan lurus. Fa wallahi ma min khairin illa wa dalla al-ummata alaihi, maka demi Allah tidak ada satu kebaikan pun melainkan beliau telah tunjukkan kita selaku umatnya ini kepada kebaikan tersebut. Wa ma min syarrin illa wa haddarana minhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu keburukan pun melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mewaspadakan dan mewanti-wanti kita ya, agar jangan sampai terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Ditambah lagi Allah telah berfirman ya, ini yang Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku ya sempurnakan pula atas kalian nikmatku, dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Maka fahadihi syahadatun min rabbis samawati wal ardh, ini persaksian ya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh, bi annahu qad atamma risalah, ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan risalah Islam. Wa akmalad din lana bi bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah menyempurnakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya kepada kita semua dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qabadahu subhanahu hatta atamma bihi ad-din, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala yakni mewafatkan beliau
sampai betul-betul beliau ya menyampaikan agama ini secara sempurna. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ketika haji wada' ya pada 9 Hijriah itu ya, satu-satunya haji yang beliau lakukan ya, haji pertama dan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam, haji wada'. Taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Ya, aku tinggalkan untuk kalian selama kalian berpegang teguh dengan sesuatu yang aku tinggalkan itu, kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah. Dalam riwayat kitabullah wa sunnati, Al-Quran, kitabullah dan sunnahku, sunnah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentang saya, tentang aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famada antum qailun, maka nanti apa yang akan antum kalian katakan tentang aku ini ya. Begitu yang Nabi sebutkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Akhirnya para sahabat mengatakan, qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Ya. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan ya risalah ini, wa addaita telah menunaikannya, wa nasahta dan telah menasihati ya kami. Lalu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fayushiru alaihi salatu wassalam bi usbu'ihi ila samai wa yankutuha ila al-ard. Nabi SAW mengisyaratkan jarinya ke langit, kemudian yankutuha ila al-ard, yaitu sambil menunjuk ke bumi ya, dengan mengatakan Allahumma shahad ala hal ballagtu, Allahumma shahad ya Allah persaksikanlah ya Allah persaksikanlah aku sudah menyampaikannya. Dan mereka bilang, para sahabat itu telah bilang ya, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Thalatha marrat ya, Nabi begitu sampai 3 kali. Ini hadis dalam Sahih Muslim, akhrajahu Muslim. Fahadhihi syahadatun aidan, berarti ini persaksian juga ya, dari min khairi khalqillah ba'dal anbiya, dari sebaik-baik umat setelah para nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu ballagha wa adda wa nasaha sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyampaikan, menunaikan dan menasihati kita semua. Syahadatu khairil quruni bidzalik, persaksian sebaik-baik generasi ya terhadap hal itu. Jadi Allah telah menyatakan ya, Rasulullahnya juga telah dipersaksikan oleh orang-orang yang hidup di zaman beliau, yaitu sebaik-baik generasi umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa syari'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam tattasifu bil kamali wal umumi wal baqa. Berarti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersifatkan dengan kesempurnaan, wal umum, dan sifat yang umum yang untuk semua manusia, wal baqa, dan dia akan abadi sampai kiamat. Wala utilu alaikum wa kama yuqal qata'at jahizatu qawla kulli khatibin. Dan kata penulis, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, saya tidak akan berpanjang-panjang pada kalian. Kama yuqal, ini peribahasa ya, peribahasa bahasa Arab, yaitu qata'at jahizatu qawla kulli khatib. Jahizah telah memutus perkataan semua khatib. Ini peribahasa ya, disampaikan untuk segala sesuatu yang sifatnya ya, ketika orang misalkan ngomong terlalu banyak ya, kemudian stop, berpindah ke masalah yang lainnya, maka ini disampaikan peribahasa ini, qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Jahizah itu
nama seorang wanita ya, seorang wanita. Jadi kisahnya itu peribahasa ini kisahnya ya sebagaimana di kitab-kitab kamus ya bahasa Arab ada peribahasa ini. Ya. Ada dua kampung yang berselisih karena gara-gara salah satu dari dua kampung ini membunuh seorang yang di kampung ini, katakanlah A dan B ya. Kampung A ya, entah siapa pembunuhnya membunuh salah satu yang ada di kampung B. Akhirnya mereka ribut karena nggak saling mengaku. Si B minta balas dendam ya, entah kisos ataupun diat. Ya. Akhirnya kampung C berinisiatif ya, di situ ada orang-orang hukama dan khutbah. Ada orang-orang yang ahli hikmah dan juga ahli khutbah ya, bisa menengahi. Diharapkan mereka bisa menengahi perselisihan antara dua kampung atau dua desa ini. Ya. Nah, sedang kampung C ini sedang bersiap-siap mengerahkan semua ulama dan semua ahli khutbahnya, ya, sudah mempersiapkan nanti mau bilang ke kampung A begini, mau bilang ke kampung B begini, ya, dan sudah kumpul mereka. Tiba-tiba datang wanita yang namanya Jahizah ini. Qata'at Jahizatu qawla kulli khatib. Si Jahizah ini bilang, wahai kalian semua orang-orang pinter yang dari kampung C, ini sebetulnya orang-orang B ini telah menemukan pembunuh dari A dan mereka juga sudah membunuhnya juga. Terus selesai. Jadi ngapain kalian sibuk-sibuk untuk menengahi apa? A dan B, sementara si pembunuh yang dari A itu sudah ditangkap sama orang-orang B dan sudah dibunuh juga, selesai. Ya. Dari situ mereka pada diam semua. Nah, ini jadi peribahasa ini akhirnya diungkapkan untuk sesuatu yang tadinya ribut ya kisruh, ada orang datang pada diam semua. Nah, Syekh bilang wala utilu alaikum wa kama yuqal qata'at jahizatu qawla kulli khatib. Ya, maksudnya udah saya enggak berkepanjangan lagi, saya akan bawakan di sini perkataan ulama yang lainnya yang memutuskan semua perkara sebelumnya. Ya, bahwasannya yang kita bahas di sini kan apa, tentang kamal, yaitu sempurnanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang beliau bawakan di sini adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, fahada imamun min a'immati ahli sunnati. Coba kita lihat di sini kata penulis ya. Inilah salah satu imam dari imam-imam para ahli sunnah, wa alamun min a'lamiha. Ya, salah satu tokohnya wa huwa al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, masyhur. Beliau meninggal tahun 751 ya Hijriah. Murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaqulu fi kitabih al-'azim I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ya, beliau berkata dalam kitabnya yang luar biasa, yang agung, ya, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin ini, ya, mubayyinan kamal syari'atihi. Ya, beliau menerangkan sempurnanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal wa tadabbar. Maka coba kita perhatikan dan kita renungkan. Kata beliau, wa hadzal aslu min ahammil usuli wa anfa'iha. Ya, bahwasanya prinsip ini prinsip yang mengatakan bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna, adalah prinsip yang paling penting yang harus kita yakini, wa anfa'iha, dan paling bermanfaat. Wa huwa mabniun ala harfin wahidin. Dan ini terbangun di atas satu huruf. Apa maksudnya? Wa huwa umumu risalatihi sallallahu alaihi wasallam bin nisbati ila kulli ma yahtaju ilaihi al-ibadu fi ma'arifihim wa ulumihim wa amalihim. Ya, yaitu apa? Keumuman
risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika ditinjau dari sisi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba, oleh kita semua, ini umum, artinya sudah komplit, sudah sempurna. Kita nggak butuh lagi sumber-sumber ajaran yang lain, ya, di luar ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ma'arif, ya, pengetahuan mereka, atau untuk ulum, ya, ilmu-ilmu mereka, wa amalihim, atau untuk amalan-amalan mereka. Wa annahu lam yuhwij ummatahu ila ahadin ba'dahu, ya, dan bahwasannya keumuman risalah ini tidak membuat umat beliau membutuhkan seorang pun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang beliau ini nabi yang paling terakhir, yang merupakan penyempurna semua risalah-risalah nabi-nabi sebelum beliau, ya, alaihi wassalatu wassalam. Jadi dari sini kalau ada satu ajaran, ya, satu golongan yang mengaku bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya, berarti itu bisa kita katakan golongan yang sesat dan menyesatkan. Karena memang la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW, tidak ada lagi nabi setelah aku. Wa inna ma hajatuhum ila man yuballighuhum anhu ma ja'a bihi. Jadi kalaupun ada hajat, ada kebutuhan, kita nih umat Islam, kalaupun kita membutuhkan, maka kita ini hanya sekedar membutuhkan orang-orang penerus beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai penyampai ilmu-ilmu Islam, para ulama, maksudnya para ulama warathatul anbiya. Berarti fali risalatihi umumani mahfudhani, risalah beliau itu memiliki dua keumuman yang terjaga, la yatatarraqu ilaihima takhsis, ya, yang dua keumuman ini tidak ada pengkhususnya, yaitu yang pertama apa? Umumun bin nisbati ilal mursali ilaihim. Jadi risalah beliau itu umum, berlaku untuk semua orang semenjak beliau diutus jadi nabi sampai kiamat. Maka orang-orang wajib mengikuti risalah beliau, ya, secara umum, dimanapun ini orangnya, siapapun dia. Dan yang kedua, umum dari sisi apa? Wa umumun bin nisbati ila kulli ma yahtaju ilaihim man bu'itha ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi. Umum dari sisi, ya, bahwa risalah beliau itu, ya, berisi semua segala sesuatu yang dibutuhkan, ya, oleh siapa saja orang-orang yang hidup sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu urusan-urusan yang sifatnya usuluddin, perkara-perkara pokok akidah, ataupun furu'ihi, yaitu perkara-perkara cabang, ya, seperti masalah ibadah ataupun yang sejenisnya, ya. Jadi dua keumuman ini harus kita pahami, ya. Dua keumuman ini, yang pertama adalah umum untuk semua orang. Jadi dia bersifat relevan, siapapun, ya, orang Indonesia, orang Arab, orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika, semuanya bisa menjalankan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, umum dari sisi isinya. Isi risalah ini, maksudnya umum ini maksudnya sempurna, sudah lengkap. Manusia tidak butuh lagi sumber atau rujukan yang lain kecuali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya, ya. Ini dua hal umum menurut yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Berarti farisalatuhu kafiyatun syafiyatun ammatun. Berarti risalah beliau ini yang kedua, ya, menjelaskan yang kedua, sifatnya kafiyah, cukup sudah, sempurna, syafiyah, sempurna, wa ammatun, umum, la tuhwiju ila siwaha, ya. Artinya risalah ini tidak membuat orang membutuhkan selainnya, ya. La tuhwiju ila siwaha, sudah segala sesuatu ada di situ, sudah lengkap dan sempurna.
ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. Dan iman seseorang tidak sempurna ya kecuali dengan menetapkan keumuman risalah beliau dalam hal ini dan ini. Maksudnya yang pertama dan kedua. Yang pertama tadi yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, siapapun wajib mengikuti risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umum itu dari sisi isi risalah itu sempurna dan lengkap sehingga kita tidak butuh lagi sumber-sumber yang lainnya selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yakhruju ahadun minal mukallafina an risalatihi. Ya, berarti tidak ada seorang pun yang bisa leluasa keluar dari risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus terikat masuk ke dalam aturan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa keluar karena sudah sempurna sudah. Ya. Tidak leluasa orang untuk memilih-milih sana sini, tidak boleh. Kalaupun dia memaksakan diri keluar berarti kufur, berarti kafir kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhruju naw'un min anwa'il haqqi alladhi tahtaju ilaihi al-ummah fi 'ulumiha wa 'amaliha amma ja'a bihi. Ya. Tidak ada satu kebenaran pun yang keluar ya dari apa yang sudah beliau ajarkan untuk umat ini dan apa yang beliau bawa kepada umat. Semuanya ada sudah lengkap, komplit. Jadi kalau mau cari kebenaran, mau cari ya sesuatu yang lurus, yang benar, kembali kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di ajaran selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara Rasulullah SAW telah Allah wafatkan. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis samai illa dzakara lil ummati minhu ilman. Ya, dan tidaklah ada seekor burung pun terbang ya ibaratnya dan mengepakkan sepasang sayapnya melainkan ya beliau sudah sebut pada burung tersebut ilmu yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Artinya sudah tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang ketinggalan dari apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Ibnu Qayyim, wa 'allamahum kulla syai'. Ya, beliau telah ajarkan kita umat ini segala sesuatu. Kulla syai'in, segala sesuatu. Ya. Kalau kata orang Kulonnya everything. Betul enggak Pak Agus? Ya. Semuanya komplit sudah. Hatta adab takhalli, bahkan sampai perkara yang mungkin dianggap sepele seperti adab takhalli, adab BAB, adab BAK, adab di kamar mandi. Wa adabil jima', nah itu sampai juga adab jima' antara suami istri. Wan naum, adab tidur. Wal qiyam wal qu'ud, adab ketika bangun, ketika orang duduk. Wal akli wasyurbi, makan, minum, semuanya ada aturannya alhamdulillah dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rukubi wan nuzul, ketika kita naik berkendara, ketika kita turun. Was safari wal iqamah, ketika kita safar, ketika kita mukim. Was samti wal kalam, ketika kita diam pun bagaimana aturannya, ketika kita ngomong bagaimana aturannya. Wal uzlati wal khultah, ketika kita menyendiri, ketika kita bersama-sama orang, bercampur baur, bergaul. Wal ghina wal faqri, ketika kita kaya, ketika kita fakir, miskin, ada aturannya semua. Orang kaya kudunya bagaimana, orang miskin harusnya bagaimana. Wasihhati wal marad, ketika kita sehat, ketika kita sakit. Wa jami' ahkamil hayati wal maut, semua hukum-hukum atau aturan hidup dan mati semuanya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafa lahum bil 'arsy wal kursi, bahkan Nabi juga menerangkan kepada kita umat, kepada para sahabat yang paling pertama, bagaimana 'arsy-nya Allah yang kita enggak tahu, tapi Nabi jelaskan.
Wal kursi, bagaimana sifat kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Wal malaikah, bagaimana sifat-sifat malaikat. Wal jin, sifat jin. Wan nar wal jannah, bagaimana neraka dan surga. Wa yaumal qiyamati, bagaimana nanti kejadian pada hari kiamat. Wa ma fihi hatta ka'annahu ra'yu ain. Nabi jelaskan semuanya dalam hadis yang lengkap dan banyak, seolah-olah kita melihat langsung hari kiamat itu kejadiannya seperti apa. Ya. Kalau kita baca ya hadis-hadis tentang surga, neraka, itu kan kita bisa bayangkan bagaimana indahnya surga. Di dunia ini kita barangkali pernah pergi jalan-jalannya ke tempat yang menurut kita sangat indah, misalkan di puncak misalkan ya, atau di mana. Nah itu baru dunia saja yang fana menurut kita itu indah. Bagaimana dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan barangkali kita pernah ke tempat yang sangat tidak enak, yang sangat membuat kita sengsara, ya. Nah, neraka jauh lebih menyengsarakan lagi. Nah, itu semua sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'arrafahum ma'budahum wa ilahahum. Nabi kenalkan kepada kita semua tentang ma'bud kita, siapa sesembahan kita, Allah Azza wa Jalla. Bahkan tauhid lengkap ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Atamma ta'rif, dengan pengenalan atau yakni pengetahuan yang sangat sempurna. Hatta ka'annahum yarawnahu, bahkan sampai-sampai kita seolah-olah bisa melihat Allah, walaupun kita tidak boleh membayangkan Allah seperti apa. Ini maqamul musyahadah. Ada maqam al-muraqabah. Ka'annahum yarawnahu wa yushahidunahu bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Bagaimana sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan maha agung dan maha besar ini. Ya. Nabi ajarkan kita tentang al-asmaul husna yang kita ketahui ada 99. Nabi ajarkan satu-satu, ya, Masya Allah. Yang kita sendiri belum tentu hafal itu al-asmaul husna. Wa 'arrafahum al-anbiya wa umamahum. Nabi juga memperkenalkan kepada para sahabat kita semua, umatnya, siapa para nabi sebelum beliau. Wa umamahum, dan bagaimana umat-umat mereka semua. Nabi ceritakan ada Nabi Musa yang merupakan umatnya itu paling banyak setelah umat Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Ibrahim, ada bahkan Nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua orang, dan bahkan ada Nabi yang tanpa pengikut. Masya Allah. Ini Nabi ceritakan semua. Ada. Ya kalau Nabi saja tanpa pengikut, ini hadis ini merupakan penghibur bagi para dai. Ya. Jadi para dai yang nggak ada yang mau ngaji kepada dia, nggak usah khawatir. Nabi saja ada yang tidak ada apanya, pengikutnya. Ya. Itu dijelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum kanu bainahum. Ya. Wa ma jara lahum wa ma jara alaihim ma'ahum hatta ka'annahum kanu bainahum. Seolah-olah kita bisa menyaksikan bagaimana kehidupan para nabi tersebut bersama umatnya. Wa 'arrafahum min turuqil khairi wasyarri. Nabi juga memperkenalkan kepada kita bagaimana jalan-jalan kebaikan dan keburukan. Daqiqaha wa jalilaha, dari yang paling terperinci sampai yang besar-besarnya. Malam yu'arrifhu nabiyyun li ummatihi qablahu. Yang penjelasan ini belum pernah dijelaskan secara terperinci oleh para nabi sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Wa 'arrafahum sallallahu alaihi wasallam min ahwalil maut. Nabi juga menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan kematian itu. Wa ma yakunu ba'dahu, apa yang terjadi setelah mati. Fil barzakh, seperti di alam barzakh, di alam kubur. Wa ma yahsulu fihi minan na'im, apa yang terjadi berupa kenikmatan, ya, nikmatul kubur. Dan ada juga adzabul qabri. Ruh, bagaimana ruh merasakannya, wal badan, badan juga.
ma lam yu'arrif bihi nabiyyun ghairuhu, yang penjelasan seperti ini belum pernah dijelaskan oleh nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika 'arrafahum sallallahu alaihi wasallam min adillati at-tauhid wan nubuwwati wal ma'ad wal raddi ala jami'i firaqi ahli al-kufri wad dhalal. Demikian pula Nabi memperkenalkan kepada kita dalil-dalil tauhid, dalil-dalil kenabian, ya, dan ma'ad, bagaimana nanti akhirat, tempat dan waktu kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus juga Nabi mengajarkan bantahan kepada semua firqah-firqah dan agama-agama yang sesat. Ma laisa liman arafahu hajatun min ba'di, sehingga dengan penjelasan tersebut tidak ada hajat bagi siapapun untuk butuh kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, cukup sudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma illa ila man yuballighu, kecuali hajat kita butuh orang yang merupakan penerus Nabi dalam menyampaikan risalah, yaitu para ulama. Ya, karena Rasulullah sudah meninggal sekarang. Butuh orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan Nabi, ya. Hanya sekedar apa? Ulama. Kan ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa yubayyinuhu wa yudhihu minhu ma khafiya alaihi. Itu mungkin itu satu yang kita butuhkan saja, ya. Dan alhamdulillah, ya, setiap abad, setiap generasi itu Allah, ya, munculkan dari umat Islam ini orang-orang yang meneruskan yujaddidu dinahu, yang memperbaharui agama Islam selalu tetap orisinal dan otentik dengan ajaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap 100 tahun, setiap abad ada ulamanya. Wa kadzalika 'arrafahum sallallahu alaihi wasallam min makayidil hurub. Ya, bahkan Nabi juga mengajarkan tentang bagaimana tata cara dan teknis peperangan. Wa liqa'il adu, ketika berjumpa dengan musuh di medan perang. Wa turuqin nasri wal dhafari, bagaimana cara supaya menang. Ya, malau alimuhu wa aqaluhu wa ra'ahu haqqa ri'ayatihi, yang mana seandainya kita mau memperhatikan betul cara-cara yang Nabi ajarkan ini, ya, dan memperhatikannya dan mempraktekannya dengan tepat, maka lam yakum lahum aduun abadan, tidak ada musuh-musuh Islam yang bisa menandingi umat Islam abadan, selamanya. Ya, hanya saja kekalahan-kekalahan yang terjadi itu karena adanya penyelisihan dari sebagian kaum muslimin. Jangankan sekarang, ya, yang kaum muslimin walaupun jumlahnya mayoritas banyak, tapi rasa minoritas. Ya, di zaman Nabi saja para sahabat pernah mengalami kekalahan ketika perang apa? Perang Uhud. Sebabnya apa? Sebagian kecil para sahabat yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Sebagian kecil, dan Nabi ada di tengah-tengah mereka, dan mereka generasi terbaik umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhu, kalah pada saat itu. Bagaimana coba antum bayangkan dengan zaman sekarang yang kaum musliminnya jauh dari sunnah Nabi SAW, ya, bahkan susah mempraktekkan Islam. Kalau diajak untuk mempraktekkan sunnah, bilangnya ini dan itu. Bagaimana mau menang kaum muslimin sekarang, ya? Wa kadzalika 'arrafahum sallallahu alaihi wasallam min makayidi iblis. Nabi juga ajarkan kita bagaimana menghadapi tipu daya iblis. Wa turuqihi, dan cara-caranya. Allati yatihim minha wa ma yataharrazuna bihi. Ya. Bagaimana iblis itu menggoda manusia dan bagaimana kita cara melindungi diri kita, ya, dari godaan iblis ini dan bala tentaranya syaitan. Kita diajarin ayat kursi sebelum tidur, ya, baca. Kita diajarkan banyak sekali doa-doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita belum hafal semuanya juga. Nah, ini kurang lengkap bagaimana maksudnya, ya, kata Ibnu Qayyim. Min kaidihi wa makrihi wa ma yadfa'una bihi syarrahu ma la mazida alaihi, yang tidak ada tambahan
apapun lagi sudah lengkap. Wa kadzalika 'arrafahum sallallahu alaihi wasallam min ahwali nufusihim wa awsafiha. Nabi juga ajarkan kepada kita tentang bagaimana sifat jiwa kita ini, ya. Wa dasaisiha, bagaimana ya pembisik-pembisik jiwa ini, yang mana jiwa itu senangnya menyimpang pada asalnya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Gimana cara menghadapi bisikan-bisikan jiwa itu? Wa kama iniha ma la hajata lahu ma'ahu ila siwa, yang ini tidak butuh lagi penjelasan selain penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika 'arrafahum sallallahu alaihi wasallam min umuri ma'ayishihim. Nabi juga ajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita mencari ma'isyah, bahkan mencari mata pencaharian yang baik, yang halal. Malau alimuhu wa amiluhu, seandainya mereka tahu dan mempraktekannya dengan benar, lastaqamat lahum dunyahum, pastilah urusan dunia mereka akan baik dan benar. A'dhama istiqamah, ya, dengan sebenar-benarnya istiqamah. Nah, akhirnya ditutup di sini, wabil jumlati faja'ahum bi khairid dunya wal akhirati bi rahmatihi. Kesimpulannya, Nabi itu telah datang membawa semua kebaikan dunia dan akhirat, bi rahmatihi semuanya. Walam yuhwijhumullahu ila ahadin siwa, dan Allah tidak membuat kita merasa membutuhkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yudhannu anna syari'atahu al-kamilata allati ma taraqa al-'alama syari'atun akmalu minha naqisatun tahtaju ila siyasatin kharijatin anha tukammilu. Bagaimana mungkin, ya, ada orang yang masih menyangka dan mengira setelah penjelasan yang begitu gamblang tadi bahwasanya syariat Nabi Muhammad yang Allah turunkan kepada beliau itu masih kurang dan belum sempurna. Bagaimana? Au ila qiyasin au haqiqatin au ma'qulin kharijin anha, sehingga membutuhkan, ya, satu sumber yang lain, kias yang lain, baik hakikat ataupun, ya, sesuatu yang sifatnya dipikirkan saja. Tidak mungkin. Wa man dhanna dzalika fa huwa kaman dhanna anna bin nasi hajatan ila rasulin akhar. Barang siapa yang masih mengira bahwasannya syariat Islam ini belum sempurna, ya, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lengkap, berarti secara tidak langsung, ya, dia masih membutuhkan rasul yang lain setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mustahil. Wa sababu hadza kullihi khafa'u majal, padahal sebab utama orang merasa begitu itu ya karena dianya tidak tahu, karena dianya tidak faham. Masih banyak hal yang tersembunyi bagi dirinya tentang ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qillatu nasibihi min al-fahmi alladhi waffaqa Allahu lahu ashab nabi, dan karena minimnya pengetahuan yang Allah sudah ajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka semua telah merasa cukup dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah akhirnya orang-orang pada berkesimpulan, kan? Kesimpulannya apa? Agama Islam itu enggak relevan, sunnah itu tidak lengkap, sunnah itu hanya untuk kalangan tertentu saja, orang Arab saja, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak pernah menuduh dirinya lah yang bodoh sebetulnya terhadap syariat Islam, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal para sahabat tadi sudah merasa cukup, ya. Wa fatahu bihi al-qulub wal bilad wa qalu hadha ahdu nabiyyina ilaina wa huwa ahduna ilaikum. Ya, kalau para sahabat saja, generasi terbaik umat Islam, bilang apa yang Nabi kami sampaikan kepada kami cukup, maka kalian juga demikian.
harusnya merasa apa? Cukup juga. Nah itulah intaha kalamuhu rahimahullah wa ghafar lahu. Sampai situ perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan semoga Allah merahmati beliau. Lalu Syekh menambahkan sedikit, penulis kitab, qul li bi rabbika ya Abdullah, coba katakan kepadaku wahai hamba Allah, ya, malladzi baqiya min amri ad-din daqiqihi wa jalil, apa yang tersisa dari urusan agama ini, yang kecil sampai yang besarnya, yang belum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa coba? Ya. Artinya kalau masalah cebok saja kita diajarkan, apalagi yang lebih besar dari itu, ya, tentunya lebih diajarkan lagi. Wallahi ma baqiya syai', demi Allah tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya, fa kaifa tutlabun najat wa tutlabus salamatu fi ghairi hadihi. Lalu bagaimana orang masih mencari keselamatan dan kesuksesan di luar jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ghairi ittiba'i sunnatihi, di luar mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik itu fi siyasa, dalam masalah politik, wa fi afkarin munhallah atau tara'iq mubtada'ah, ya, malah mencari-cari jalan-jalan yang bid'ah, yang aneh-aneh, yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuslaku huna wa hunak yuradu min wara'iha an-najat za'amu. Terus mereka cari jalan yang ini, yang itu, solusi yang ini dan itu, yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka, padahal tidak sama sekali. Fa wallahi la lil islami nasaru wala li'adaihi kasar. Maka demi Allah, orang-orang seperti ini, mereka terhadap Islam tidak menolong, dan mereka terhadap musuh-musuh Islam tidak mengalahkan juga. Jadi ya, tidak ngalor, tidak apa, ngidul, nggak jelas, ya. Islam yang nggak jelas, bukan Islam juga nggak jelas. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu ya. Jelas berarti di situ syariat dan sunnah Nabi SAW, sunnah dengan makna umum, ya, ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tata cara hidup dan manhaj, pola pikir hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini. Allahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dibawain Ustaz. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Ya. Tapi kenapa? Oh, padahal belum masuk waktunya. Ya. Iya, betul. Oh iya, iya. Ada yang menentukan toleransi atau ya estimasi lah. Iya. Bagaimana? Iya. Alhamdulillah, ya, di zaman ini banyak sekali kemudahan-kemudahan, ya, di antaranya dengan jam itu. Tentunya jam itu digunakan bukan semata-mata untuk menggantikan, ya, hukum asal dari penentuan waktu sholat, yaitu matahari, ya. Jadi dia hanya memudahkan saja, dan setelah diteliti, ya, selama 1 tahun, dan ternyata begitu, karena waktu sholat itu adalah waktu syamsiyah, ya, Masehi, bukan Qamariyah. Jadi dia berdasarkan peredaran apa? Matahari kalau sholat. Ya, sementara pergantian bulan itu berdasarkan peredaran bulan Qamariyah, ya, bulan Muharram, Safar, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini, kalau penetapan waktu itu akurat,
ya dari tahun ke tahun bisa dipertanggungjawabkan dan sudah diteliti, maka itu bisa dijadikan sebagai apa? Patokan. Ya, maka para ulama yang kontemporer sekarang pun seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya bagaimana hukum orang yang menurut waktu jam sholat belum masuk lalu dia sholat, maka jawabannya adalah tidak sah. Tidak sah karena jam sudah dijadikan sebagai ya suatu patokan yang mempermudah. Dan juga kalau pakai itu tiang itu gimana kalau zaman musim sekarang nih matahari ya mendung terus dari pagi sampai sore seperti itu akan sangat mempersulit ya, jadi jam itu sangat-sangat mempermudah ya. Makanya kalau antum barangkali pernah haji atau umroh di antara ikhwan atau akhwat, semua yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pakainya apa? Jam sekarang. Dari mulai subuh, syuruk, zuhur, terus sampai semuanya jam. Dan itu mempermudah ya. Nah dari sini sekali lagi kalau orang sholat dan ternyata menurut jam dan insya Allah aplikasi apapun ya, tidak berbeda terlalu jauh lah. Seandainya pun ada apa perbedaan, bahkan cenderungnya itu banyak kesamaannya. Alhamdulillah kan banyak aplikasi ya. Ada kalau yang anak pakai Salatuk itu ya, Salatuka sebetulnya ada juga apa itu akurat, sudah bagus dan baik. Jadi kalau misalnya kita kesulitan di satu tempat tidak terdengar kumandang adzan, kita juga nggak tahu misalkan tempatnya mendung ya, maka pakai apa? Aplikasi saja, pakai jam. Itu sangat apa? Membantu. Dan jangan kita perkirakan ini ya, sepertinya udah maghrib, padahal mendung sekali padahal ya. Ya kemarin-kemarin ya, inilah sekarang ini jam 5 itu harusnya kan masih terang, tapi pernah saking mendungnya bahkan hujan kayak apa? Maghrib. Apa kita sholat saat itu? Ya belum. Yang puasa apakah buka puasanya? Ya batal ya. Seperti itu. Karena banyak salah persepsi ya dalam hal ini, mohon maaf, sebagiannya ikhwan bahkan ikhwan atau akhwat, tapi pemahamannya kolot ya. Lihat langit maghrib, padahal masih jam berapa? 5 ya. Karena mendung saja langsung makan, enak itu. Ya batal ya. Konyol puasanya dari subuh ya, pas sebentar lagi maghrib malah apa? Malah makan. Demikian pula langsung habis itu sholat. Sejam kemudian baru terdengar adzan. Ini ngaco ya. Jadi jelas bahwa penggunaan jam dalam penentuan sholat pada saat ini sangat membantu. Kita tidak katakan itu sebagai patokan awal, tidak. Patokan awal tetap yang Nabi ajarkan yaitu apa? Peredaran matahari dan bayang-bayang yang kita lihat. Namun setelah dicek pakai jam dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ternyata sama. Maka jam itu sebagai patokan. Jelas ya insya Allah. Ya, ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan ya sampai di sini, sudah masuk isya juga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.